Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat fitur-fitur validasi data pada formulir input. Di sini contohnya adalah formulir order penjualan yang sederhana gitu ya. Jadi formulir ini dipakai ketika ada konsumen atau pelanggan yang ingin memesan barang. Ketika mereka ingin memesan barang, barang yang dipesan itu direkam melalui suatu formulir, yaitu formulir order penjualan. Ada beberapa komponen dalam formulir ini, yaitu judul dan identitas perusahaan. Yang pertama identitas perusahaan terlebih dahulu ya, di sebelah sini, kemudian alamatnya dan seterusnya, kemudian judul dari formulir ini, kemudian ada input mengenai tanggal transaksi atau tanggal order penjualan, kemudian input yang selanjutnya adalah input data pelanggan yang melakukan order penjualan atau permintaan atas barang. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah rincian data pesanan. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah bagian otorisasi. Nah, bagian otorisasi ini kita simulasikan seolah-olah simulasi otorisasi secara elektronik. Jadi direpresentasikan dengan memencet tombol, dan memencet tombol ini mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan sistem otorisasi yang dikoordinasikan melalui sistem informasi. Oke, yang akan menjadi fokus kita adalah bagaimana memastikan bahwasanya input yang dimasukkan oleh para user itu adalah input yang valid atau input yang bisa digunakan oleh pengguna sistem, dan bagaimana input yang dimasukkan oleh para pengguna atau user itu memiliki kualitas yang bagus, sehingga proses normalisasi data itu tidak menjadi terlalu mengganggu. Jadi proses normalisasi data sebagaimana kita pelajari di bagian mengenai database gitu ya, itu prosesnya akan menjadi lebih efisien. Nah, apa saja yang perlu kita pastikan validitasnya? Yang pertama adalah tanggal. Tanggal ini harus sama dengan tanggal transaksi atau order itu dibuat, atau order penjualan ini dibuat. Jadi tidak bisa backdate dan tidak bisa dibuat seolah-olah terjadi di suatu masa di masa yang akan datang. Harus pada hari itu juga. Ya, jadi saya buat catatan di sini. Harus yang sama jualan dibuat. Kemudian selain itu, tanggal ini juga harus dalam format date. Nanti kita akan pastikan itu. Bagaimana cara memastikannya? Ini kita akan menggunakan fitur data validation yang ada di Microsoft Excel ya. Nah, kalian bisa klik tab data. Nah, ini saya perbesar biar kelihatan. Nah, tab data ini diklik, kemudian di area data tools ini ada icon yang bentuknya seperti ini. Nah, ini icon yang bentuknya seperti ini itu adalah icon untuk data validation tool. Ya, kita klik di situ, kemudian kita atur settingannya seperti apa. Nah, yang pertama perlu kita atur adalah kriteria validasinya.
Apa itu kriteria validasi? Kriteria validasi ini adalah kriteria yang menyebabkan suatu data input gitu ya, itu benar gitu, atau valid. Nah, ini ada banyak sekali kriteria validasi. Pertama, mungkin data input itu angkanya harus angka bulat, ya, berarti kita pakai whole number, gitu ya. Kemudian kriteria ini bisa lebih dispesifikkan lagi, mungkin antara angka berapa sampai berapa, gitu ya. Nah, ini dituliskan minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Contohnya apa? Contohnya data apa? Jarak ya. Atau jangan jarak, tapi data jumlah mahasiswa di suatu kelas gitu. Nah, suatu kelas itu harus punya mahasiswa minimal 5 katakanlah ya. Berarti kriteria validasi yang pertama kan harus angka bulat ya, karena mahasiswa kan tidak bisa dipecah menjadi pecahan seperti setengah atau seperempat, jadi harus bilangan bulat. Kemudian kriteria selanjutnya lebih spesifik, kita harus mengatur bahwasanya jumlah mahasiswanya itu ada di kisaran antara 5 sampai 100 misalnya seperti itu. Nah, ini untuk kriteria validasi yang pertama. Kemudian ada juga yang desimal gitu ya. Kemudian tanggal, ada list ini adalah daftar. Nanti kita akan pakai untuk bagian-bagian selanjutnya. Kemudian date ini artinya tanggal yang akan kita pakai habis ini. Kemudian time, waktu, text length. Nah, ini isinya adalah pembatasan gitu ya, berapa jumlah karakter maksimal atau minimal. Kemudian custom. Custom ini kalau custom ini isinya adalah kriteria validasi sesuai dengan desain kita sendiri seperti itu. Nah, untuk konteks validasi tanggal ya, kita pakai kriteria validasi tanggal atau date ya. Nah, kita pengen formatnya yang masuk di dalam bagian ini ya, di field ini ya, itu adalah data yang formatnya adalah dalam bentuk date. Nah, dengan memilih allow date ini, maka sebenarnya dia sudah men-setting agar input ini dibuat hanya dalam bentuk format date seperti itu. Kemudian kita mau istilahnya menspesifikkan lagi nih tanggal yang bisa dimasukkan dalam formulir ini, ya berarti adalah ya, tanggal saat formulir ini dibuat gitu ya, atau formulir order penjualan ini dibuat. Berarti kita perlu menspesifikkan lagi kriteria validasinya, bukan hanya formatnya yang berbentuk date, tetapi juga date-nya itu, tanggalnya itu harus sama dengan hari ini. Berarti kita pilih ya, datanya itu equal to, dan date-nya ini kita bisa buat formula. Nah, formulanya apa? Sama dengan today. Seperti itu. Kemudian kita juga harus memastikan bahwasanya bagian ini itu tidak kosong. Jadi ignore blank ini harus kita uncheck atau dihilangkan centangnya. Nah, ini sebenarnya sudah cukup ya. Kalau kalian pengen memberikan input message gitu ya, ketika klik bagian ini nanti ada semacam panduannya contohnya gitu ya, nanti kalian bisa tambahkan di sini. Misalnya tanggal harus dengan dibuatnya
order penjualan. Ini nanti akan muncul ketika kita mengarahkan kursor kita di bagian ini. Kemudian ketika kita memasukkan data yang salah, kita juga bisa men-setting pesan errornya, pesan kesalahannya. Ini sebagai contoh ya, misalnya ketika kita memasukkan data yang salah, kita akan ada pesan seperti ini, kesalahan. Error message-nya adalah, kita samakan aja ya, harus sama dengan kalau dapat order penjualan. Input tidak sesuai. Kalau udah selesai semuanya, kita pencet OK. Ya kan? Ketika kita arahkan kursor kita ke sini, maka akan ada semacam guidance-nya atau input message-nya. Tanggal-tanggal harus sama dengan tanggal dapatnya order penjualan. Nah, hari ini kan tanggal 6 November ya, makanya kita masukkan tanggal 6 November. Coba ya, bisa nggak? 11. Bisa. Coba kalau saya masukkan tanggal yang salah. Misalnya 5 November 2021. Maka akan muncul pesan kesalahan. Gitu ya. Coba kalau kita kosongkan. Nah, kalau dikosongkan seperti ini, sebenarnya masih apa istilahnya, masih memungkinkan untuk terjadi gitu ya, tapi kita harus men-setting nanti di bagian submission atau di bagian lanjut ini, dan memastikan bahwasanya bagian ini nanti tidak kosong. Itu nanti pembahasannya akan lebih panjang lagi, jadi tidak cukup saya jelaskan di sesi ini. Oke, ini untuk tanggal sudah kita setting, gitu ya. Kemudian kita juga perlu men-setting data pelanggan. Bagaimana bentuk pengendalian atau validasi yang perlu kita tambahkan? Mungkin yang pertama ya, kita hanya bisa memasukkan data pelanggan yang memang sudah terdaftar di sistem kita. Tapi si pengguna atau orang yang menginput data ini hanya bisa memilih dari suatu list atau daftar yang ada di sistem kita, seperti itu ya. Masalahnya datanya di mana, nanti saya tampilkan seperti itu. Kemudian alamat ini juga harus sama dengan apa yang sudah terekam di dalam sistem kita atau di dalam database kita. Bagaimana kalau ada pelanggan baru? Nah, kalau ada pelanggan baru, kita perlu menyediakan semacam modul baru gitu ya, sehingga kita itu membuat entry pelanggan baru dulu ke dalam sistem, kemudian entry pelanggan baru itu terekam di dalam data pelanggan gitu ya. Baru setelah itu kita bisa masukkan nama pelanggan baru itu setelah kita mendaftarkan dalam tanda kutip ya pelanggan baru ke dalam sistem kita. Nah, ini disediakan tombolnya, tapi ini sebenarnya tidak ada ininya, tidak ada sintaksnya. Jadi ini baru gambar saja gitu. Ya. Kita lebih fokus ke bagian yang sini dulu. Nah, bagaimana cara memastikan bahwasannya yang bisa kita masukkan pada bagian ini hanya nama-nama pelanggan yang sudah terdaftar di database kita. Dalam hal ini data pelanggan. Saya kasih lihat dulu data pelanggannya, adalah kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana cara memastikan bahwasanya nama pelanggan ini
itu terbatas pada nama-nama yang memang sudah tertera di sini saja. Seperti itu. Tidak bisa input di luar apa yang sudah terdaftar di sini. Kemudian alamatnya juga mengikuti dari apa yang sudah tertera di dalam tabel yang sama. Seperti itu. Nah, kita bikin yang pertama dulu ya. Yang pertama ini di data pelanggan, di bagian nama, kemudian bagian formnya, bagian inputnya ini kita pilih, ya, kita klik, terus kita buka data validation, setting, kemudian validation kriteria kita pilih list. Nah, di list ini kita bisa ngecek ignore blank sama insert drop down gitu ya. Sebaiknya ignore blank ini di uncheck sehingga kalau dia bentuknya kosongan itu bisa dianggap tidak valid seperti itu. Kemudian insert drop down itu dibiarkan dicentang saja agar nanti drop down-nya itu tempatnya sesuai dengan tempat ini seperti itu. dan karena bentuk insert drop down ini cukup familiar bagi kebanyakan user komputer seperti itu. Kemudian kita masukkan source-nya. Source ini adalah daftar nama rumah sakit atau nama customer yang ingin kita masukkan sebagai daftar yang bisa dipilih oleh para user. Jadi ini semacam daftar pilihan pelanggan yang kita berikan kepada si user ini. Source-nya dari mana? Dari data pelanggan ini. Kemudian kita pilih saja. Ini kolom C, kolom yang ketiga. Atau kolom deskripsi pelanggan. Kenapa saya pakai deskripsi pelanggan, bukan ID atau nama pelanggan saja? Kalau deskripsi pelanggan ini ada komponen kode pelanggannya ya, dan nama pelanggannya. Kalau kodenya saja, user itu tidak tahu gitu. Kode ini itu sebenarnya kode dari rumah sakit yang mana sih atau customer yang mana gitu. Jadi tidak user friendly ya. Tapi kalau kita hanya mengambil nama pelanggannya saja, nah ini agak bermasalah juga karena kita tidak bisa merunut nomor pelanggannya itu yang mana. Oke. Ini sudah kita masukkan di dalam data validation, kemudian input message-nya kalau mau ditambahkan tidak masalah. Jadi di sini saya tidak menambahkan input message dan error alert. Jadi kita hanya menggunakan error alert yang default dibuat di Microsoft Excel, yang muncul di Microsoft Excel. Kita pencet OK. Nah, dari sini field-nya ini hanya bisa diisi dengan daftar yang tadi sudah kita assign, misalnya rumah sakit Medan. Kita tidak bisa sembarangan mengetik ya pelanggan fiktif gitu, atau pelanggan yang asal-asalan. Misalnya SUD SOE, tidak bisa, pasti akan error karena tidak sesuai dengan kriteria validasi. Kita hanya bisa mengikuti apa yang ada di sini. Kemudian untuk alamat, ya kita tinggal pakai rumus VLOOKUP saja ya. Pakai rumus VLOOKUP. Jadi apa yang masuk di field sebelumnya ya, di field nama pelanggan, maka alamat pelanggannya itu akan mengikuti apa yang ada di data pelanggan berdasarkan kita pakai rumus VLOOKUP.
lookup, kemudian kita menggunakan field sebelumnya sebagai lookup value. Kemudian untuk tabel array-nya kita ke data pelanggan. Kemudian kita fokus saja ke data-data atau ke atribut-atribut yang memang kita pandang diperlukan. Jadi kalau tidak diperlukan ya nggak usah dimasukkan ke dalam tabel array. Nah, tabel array itu apa sih? Tabel array itu adalah rentang ya, atau cakupan data yang mau kita cari datanya. Seperti itu. Dalam konteks ini yang menjadi array ini adalah data pertama dari deskripsi pelanggan sampai data yang terakhir dari deskripsi pelanggan dan alamat pelanggan pertama sampai alamat pelanggan terakhir. Jadi hanya kolom C dan D kalau di konteks ini ya. Sip, ini adalah tabel array-nya, terus kemudian kita log. Jika kita log, kenapa kita log? Biar ketika ada editing gitu, tidak terjadi modifikasi yang tidak kita inginkan kayak gitu. Jadi nggak berubah-ubah tanpa sepengetahuan kita. Kemudian tabel array sudah kita pilih, kemudian kita tentukan indeks kolomnya. Tadi kan di tabel array yang kita pilih ini kan dua ya, terdiri dari dua kolom ya, kolom C dan kolom D. Nah, yang menjadi dasar pencarian itu kan kolom C, kemudian kolom D ini kan sebagai hasil yang memang sedang kita cari gitu ya. Makanya lookup value-nya itu nanti itu nyari dari sini, sedangkan hasilnya nanti kita ngambil dari kolom yang kedua dari tabel array ini. Nah, maka dari itu untuk bagian call index 6 ini kita pakai angka 2. Ini menandakan bahwasanya hasil yang kita cari adalah hasil dari kolom kedua dari tabel array yang tadi sudah kita tentukan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan range lookup-nya. Sebaiknya kita memilih false ya. Tuh. Ini nanti akan secara otomatis terupdate gitu ya. Nah, misalnya kita pilih nih customer-nya RSUD Singaraja, maka alamatnya juga akan terupdate dengan sendirinya. Kita nggak perlu mengetik-ngetik lagi. RSCM akan terupdate dengan sendirinya. Kemudian step yang berikutnya adalah membuat validasi terkait dengan data pesanan. Apa yang kita harapkan dari validasi data pesanan? Yang pertama, kode dan nama produk yang dimasukkan ini adalah kode dan nama produk yang memang terdaftar di dalam database kita. Nah, database-nya mana? Dalam konteks ini adalah data produk ini ya. Jadi ada sesuai apa yang ada di deskripsi produk. Kemudian unit dipesan ini nanti diisi oleh user. Kemudian harga per unit ini dipastikan sama dengan data yang ada di data produk. Jadi kalau kita cek kembali di data produk, ini kan ada deskripsi produk. Nah, masing-masing deskripsi produk itu memiliki harga jual per unit masing-masing. Seperti itu. Nah, perlu dipastikan bahwasanya harga per unit yang tertera di sini itu sama dengan apa yang ada di data produk. Kita tidak bisa mengisi sembarangan yang tidak sesuai dengan data produk tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita mulai dari kode dan nama produk dulu ya.
Pertama kita klik kode dana baris pertama di bawah kolom kode dan produk ini, kemudian kita pilih data validation, kemudian di validation kriteria seperti di bagian sebelumnya kita pakai list, kemudian ignore blank, source-nya kita ambil dari data produk ya. Kita pilih pada kolom deskripsi produk, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa sembarangan memasukkan angka atau karakter, kita hanya bisa memilih dari list yang ada. Unit dipesan ini juga harus dikendalikan. Bagaimana pengendaliannya? Unit dipesan itu harus dalam angka whole number, kemudian minimal 0. Dan ini tidak bisa kosongan. Kalau kita menulis angka 1 pasti akan error. Atau 0 ini pasti akan error. Karena kenapa sih kita harus membuat pengendalian terhadap unit dipesan? Nah, kalau unitnya cuma 0, kenapa kita masukkan ke situ? Itu kan jadinya tidak relevan ya, atau tidak berguna juga. Kemudian harga per unit. Harga per unit ini harus kita pastikan bahwa harga per unit ini sama dengan apa yang tertera di data produk. Ya. Nah, kita juga kalau bisa tidak perlu menginput ulang gitu ya harga per unit. Kalau bisa, ketika kita memilih kode dan nama produk, harga per unit ini secara otomatis muncul seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat harga per unit itu muncul secara otomatis? Seperti pada bagian sebelumnya kita pakai fitur fungsi VLOOKUP. Sama seperti tadi, kita ambil inputnya ini, kode dan nama produk ini sebagai lookup value-nya. Table array-nya kita ke data produk, gitu ya. Kemudian kita blok dari kolom deskripsi produk sampai harga jual. Ya. Nah, bisa kita lihat. Deskripsi produk ini adalah kolom pertama, kemudian kelas, dan selanjutnya, dan harga jual ini adalah kolom ke-6. Seperti itu. Nah, ini kalau datanya belum dikonversi menjadi tabel, kalian seharusnya atau sebaiknya membuat absolute gitu ya, range yang sudah dipilih. Nah, karena data yang saya tampilkan di sini sudah dalam bentuk tabel, gitu ya, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kemudian kolom index number tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, deskripsi produk itu kan masuknya kan kolom pertama dan seterusnya. Terus harga jual variabel yang sebenarnya ingin kita ambil atau kita cari ya, itu ada di kolom ke-6. Maka call index 6 ini juga kita masukkan angka 6. Terus range lookup-nya kita pakai yang plus. Maka secara otomatis harganya akan terupdate. Kalau kita mengganti dengan yang lain, maka harganya juga akan terupdate. Ini kebetulan harganya sama. Kebetulan harganya sama ya. Coba kalau kita ganti dengan yang di atas-atas yang angkanya mungkin berbeda, dia akan terupdate. Kemudian subtotal. Subtotal ini juga perlu kita kendalikan. Kita tidak perlu menghitung lagi unitnya yang dipesan berapa, kemudian harga per unit berapa, kemudian kita membuat rumus-rumus atau kita malah menghitung manual. Tidak perlu seperti itu. Nah,
Kalau kayak gini ya kita langsung saja sih membuat rumusnya saja ya. Rumusnya kan sama dengan unit pesan, subtotal ini sama dengan unit dipesan dikalikan harga per unit. Unit dipesannya katakanlah ya, tadi akan secara otomatis terupdate. Nah, untuk nomornya kita buat secara manual saja. Nah, untuk bagian-bagian yang selanjutnya kita tinggal Ctrl D saja. Jadi tinggal copy paste ke bawah, itu akan bisa mengcopy format validasi pada bagian-bagian sebelumnya. Cara copy paste-nya gimana? Mungkin ya cara yang paling klasik itu kan pencet Ctrl C dan Ctrl V gitu ya. Tapi selain itu cara yang lebih praktis ini kita memblok yang akan kita salin gitu ya. Kemudian kita blok bagian yang mau kita tempelkan, ya kan? Kemudian kita pencet Ctrl D. Ctrl D itu berarti duplicate ke bawah seperti itu. Nah, ini isinya hanya format-formatnya aja. Nah, misalnya kita masukkan Ava, dan ini Roger Scandia, kemudian Happiness, kita penuhin aja deh sebagai contoh. Operating table ortopedic, surgery, dan lagi endoscopy spine surgery. Ya, terus ini masing-masing satu. Kemudian kita pengen membuat totalnya nih. Totalnya tinggal membuat sum. Kalau ada PPN-nya gimana? Ya, berarti VAT gitu kan. VAT-nya katakanlah 11%. Ini kita buat rumus lagi. Total dikatakan VAT-nya berapa. Tapi sementara tidak usah kita tambah-tambahin dulu. Kira-kira seperti itu. Kita buat yang versi yang paling sederhana. Nah, apakah sudah cukup? Belum cukup ya. Ada beberapa hal yang masih perlu kita lakukan gitu ya, agar pengendalian formulir itu bisa berjalan lebih baik lagi gitu ya, atau lebih mencukupi atau lebih adequate. Apa celah yang bisa terjadi kalau kita membuat formulir sedemikian rupa? Kita sudah bikin aturan-aturan validasinya nih. Tanggalnya sudah ada, kemudian namanya sesuai dengan list yang ada, kemudian kode dan nama produknya juga sudah sesuai dengan list yang ada, kita nggak bisa nambah-nambahin yang lain. Terus apakah ada yang masih kurang? Masih ada. Apa itu? Nah, ketika formulir ini itu tidak diproteksi, gitu ya, maka sembarang orang bisa mengubah aturan-aturan yang sudah kita setting tadi. Tanggalnya misalnya gitu ya. Ini kan sudah ada aturan validasinya ya. Nah, kalau tidak ada proteksi tambahan, maka orang lain, user lain itu bisa mengganti aturan validasinya. Ya, gimana caranya? Ya, tinggal masuk ke tab data tadi, kemudian ke data validation, aturannya diubah menjadi any value, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana untuk memproteksi agar formulir kita itu tidak bisa diedit oleh orang yang tidak memiliki otoritas? Nah, kita harus melakukan apa yang disebut dengan
sheet protection ya. Tapi sebelum kita melakukan sheet protection, akan lebih baik kalau kita itu men-setting beberapa bagian sebagai bagian yang bisa di-input oleh orang atau user. Gitu. Misalnya tanggal ini meskipun sudah ada aturannya gitu ya, tapi masih harus di-input oleh usernya seperti itu. Masih harus di-input oleh sama usernya. Kemudian nama ini juga bagian yang masih harus dipilih oleh si user. Kalau alamat tidak apa-apa, kita proteksi tidak apa-apa. Kemudian bagian kode dan nama produk ini juga harus bisa diedit oleh user. Unit yang dipesan juga harus bisa diedit atau diinput oleh user secara manual. Meskipun untuk harga per unit dan subtotal, oke lah, kita nggak kasih akses kepada sembarang user untuk bisa mengeditnya. Nah, bagaimana cara memastikan bahwasanya bagian-bagian tertentu itu atau sel-sel tertentu itu bisa diedit oleh user dan sedangkan sel-sel yang lain tidak bisa diedit oleh user. Yang pertama, untuk sel-sel yang ingin kita istilahnya buka gitu ya bagi user untuk diedit, itu kita ubah settingnya. Nah, caranya gimana? Kita klik kanan pada sel tersebut, kemudian klik format cells, kita masuk ke tab protection. Nah, ada centang di sebelah tulisan lock. Centangnya ini di-uncheck. Artinya apa? Ketika kita meng-uncheck ya, atau menghilangkan centang di tulisan lock ini, sel yang tadi kita pilih itu menjadi tidak terproteksi. Maksudnya tidak terproteksi. Ketika sheet itu kita protect, maka sel yang tadi kita pilih itu masih bisa diedit oleh user. Seperti itu. Karena khusus untuk sel tersebut sifatnya itu tidak lock. Sama halnya dengan tanggal gitu ya. Nama pelanggan ini juga kita setting agar sifatnya ini tidak lock ya, tidak terkunci. Kita buka dulu kuncinya. Kemudian kode dan nama produk dan unit yang dipesan ini juga kita setting ya, proteksinya kita buka. Oke, kemudian kalau sudah kita masuk ke review, kemudian protect sheet ya. Kemudian kita pilih nih, biasanya yang default itu select lock cells sama select unlock cells ini kecentang semuanya. Ini maksudnya apa sih? Ketika kita memproteksi sheet, apa sih yang bisa dilakukan oleh user atau orang yang tidak memiliki password gitu ya. Ya, berarti yang bisa dilakukan oleh user itu yang pertama yang pasti adalah poin-poin atau aspek-aspek yang dicentang. Kalau dia nggak dicentang berarti si user tidak memiliki akses atau tidak memiliki otoritas untuk mengubah bagian-bagian tersebut. Ya, contohnya ketika kita memproteksi sheet ini gitu ya, kita hanya mengizinkan user untuk menseleksi dan mengedit unlock cell saja. Yang sel-sel yang sifatnya masih lock gitu ya, akan kita kunci biar nggak diedit sama orang. Kemudian format cell, format column, format rows, nah, ini juga harus kita edit, kita tutup aksesnya ya. Jadi orang tidak bisa mengedit format selnya, format kolom dan sebagainya. Mereka juga tidak bisa melakukan sortir, kemudian auto filter, private table, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita sudah memilih hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh user, kita memproteksi sheet ini dengan suatu password.
Nah, ini adalah bentuk pengendalian input yang kedua. Setelah yang pertama tadi adalah validasi, yang kedua adalah proteksi dengan password. Kita masukkan, Oke. Sip. Jadi user itu tidak akan bisa mengedit bagian-bagian yang lain kecuali bagian-bagian yang memang bisa diisi. Ya, ini juga. Nah, ini masih bisa. Soalnya kenapa? Karena tadi kita sudah setting untuk tidak lock gitu ya, tidak dikunci. Jadi ketika sheet-nya itu diproteksi, sel-sel ini masih bisa diedit. Demikian penjelasan mengenai validasi dan pengendalian dari formulir input. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mendesain formulir. Bisa bermanfaat buat pekerjaan teman-teman di kemudian hari. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses buat semuanya.